Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah suka duka berjualan ikan hias di secara offline dan online, khususnya untuk wilayah Jogja ya. Nah, yang dimaksud wilayah Jogja itu saya fokuskan lebih spesifik itu untuk daerah Sleman dan kota Jogja ya, karena daerah itu yang 11-12 mempunyai kemiripan atau kesamaan, yaitu sama-sama lebih banyak pendatang ya, pendatang baik wisatawan maupun mahasiswa yang sedang berlibur ataupun kuliah di ataupun sekolah di Yogyakarta. Nah, tentunya saat berjualan ikan hias di Jogja ini mempunyai banyak sekali suka dan duka. Nah, tetapi saya hanya merangkum menjadi beberapa saja. Kita mulai dulu dari sukanya dulu ya. Jadi sukanya itu yang pertama itu di Jogja ini memiliki banyak komunitas pencinta ikan hias ya. Jadi ada macam-macam komunitas. Ada misalnya pecinta ikan lohan, pecinta ikan cupang, pecinta ikan cana, pecinta aquascape dan sebagainya. Jadi banyak sekali komunitas itu. Oleh karena itu, peminat ikan hias di Jogja ini lumayan banyak. Jadi kalau kita lihat di marketplace itu biasanya malah peralatan-peralatan ikan hias itu lebih mahal yang di Jogja daripada di tempat lain. Contohnya misalnya peralatan-peralatan aksesoris untuk akuarium ya. Misalnya kita kasih contoh, misalnya wayang cana. Nah, bisa dilihat untuk di daerah lain itu harganya ada yang murah ya, ada yang 5.000, ada yang 8.000 dan sebagainya. Sementara untuk 10.000, 6.000 dan sebagainya ini untuk yang umum ya. Nah, 5.600, 900 dan sebagainya. Sementara untuk di Jogja kita lihat wayang cana itu harganya berapa? Jadi harganya biasanya lebih mahal. Nah, nih harganya ada yang ini patung ya, sorry, bukan wayang. Kita cari yang wayang. 15.000. Jadi harganya itu rata-rata malah lebih mahal dari tempat lain. Jadi itu yang bisa dijadikan sebagai peluang bisnis. Jadi kita bisa mengambil barang dari tempat lain kemudian kita jual dengan harga yang sesuai dengan pasaran di Jogja. Karena memang di Jogja ini banyak peminatnya untuk ikan hias. Nah, kemudian yang kedua itu di Jogja itu banyak sekali mahasiswa ya, mahasiswa pendatang atau pelajar pendatang yang berasal dari luar kota. Nah, itu bisa dijadikan semacam keuntungan. Jadi semakin nanti apa itu istilahnya, sebagai apa ya, ya intinya semacam keuntungan lah buat kita untuk memperkenalkan produk ikan hias. Karena mungkin di tempat mereka itu kan mungkin di daerah yang belum populer ikan hias itu, mungkin ikan hias itu tidak terkenal, atau mungkin mereka hanya mengenal ikan hias itu untuk dimakan saja, maksudnya ikan ya, bukan untuk dipelihara. Nah, dengan adanya para mahasiswa itu menjadi pangsa pasar tersendiri. Jadi kita bisa memperkenalkan ikan itu, bisa menjadi hiburan buat mereka saat mereka sedang istirahatnya, tidak ada kerjaan ya. Jadi karena banyaknya mahasiswa atau turis wisatawan itu, nah itu bisa menjadikan pangsa pasar tersendiri buat si pemilik toko ikan hias tersebut. Jadi contohnya pernah juga ada orang dari luar Jogja itu datang ke sini hanya untuk mencari ikan. Jadi melihat di marketplace
kemudian bertanya bisa ke bisa ambil di toko. Nah kemudian dijawab aja bisa, tunjukkan Google Map-nya, kemudian orang itu datang ke sini, dan itu banyak, tidak hanya 1-2 tapi sering seperti itu. Jadi mungkin karena di tempat sananya itu mungkin ikan hias itu jarang ya, atau mungkin susah untuk ditemukan, jadi banyak orang yang datang untuk mencari ikan hias di Jogja. Jadi dengan banyaknya pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Jogja ini bisa menjadi pangsa pasar tersendiri. Jadi kebanyakan itu yang beli-beli itu malah itu tadi yang mahasiswa, kemudian yang turis yang datang. Tapi kalau turis itu memang jarang, karena mereka memang fokusnya kan untuk berlibur, bukan untuk membeli ikan. Dan lagian nanti kalau dibawa pulang kan harus di packing ulang lagi, diisi oksigen lagi. Jadi kalau untuk turis itu jarang. Nah yang ketiga itu banyak sekali peternak atau supplier ikan hias di Jogja ini. Tidak hanya ikan hias tapi juga perlengkapan akuarium, dan harganya juga sangat terjangkau. Jadi sangat mudah sekali kita menemukan supplier itu, baik di marketplace atau di internet itu banyak. Misalnya di Facebook ada yang sering menawarkan itu. Atau bisa juga kita taktiknya itu dengan mencantumkan nama toko kita di Google Map. Nanti pasti banyak orang yang mau WA, misalnya mau produk makanan kah, mau ikan hias kah, mau macam-macam. Jadi pasti nanti ada orang yang menawarkan lewat WA, dengan catatan Google Map-nya dikasih nomor WA ya. Kemudian nanti ada juga yang datang menawarkan ini itu. Jadi banyak sekali supplier dan peternaknya. Jadi sampai kita kebingungan mau memilih stok ikan yang mana. Kemudian yang keempat itu biaya hidup di Jogja itu relatif lebih murah ya daripada di tempat yang lain. Misalnya di Jakarta atau di Surabaya itu kan misalnya nasi kucing itu kan berapa kali lipat. Kalau di sini kan mungkin harganya 2.000, di sana mungkin bisa 4.000 dan sebagainya. Itu contoh saja ya, untuk harga detailnya kurang tahu saya. Nah kemudian dukanya untuk berjualan ikan hias di Jogja ini. Jadi perlu diketahui bahwa UMR di Jogja ini termasuk paling rendah se-Jawa ya. Jadi oleh karena itu tentunya daya beli masyarakat untuk membeli kebutuhan tersier itu sangat kurang. Jadi mereka lebih mentingin membeli beras ataupun tempe ataupun tahu daripada membeli ikan hias dengan harga yang sama. Jadi daya belinya tuh kurang, terutama untuk membeli ikan yang budget yang harganya selangit. Jadi wajar saja kalau misalnya ketika kita menawarkan ikan misalnya di Facebook ataupun secara offline tuh pasti banyak yang nawar juga, bisa kurang, bisa ini. Ya itu wajar saja karena memang UMR di Jogja ini termasuk yang terendah. Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan tersier ini memang orang harus berpikir ulang ya. Mungkin harus menyisakan uang selama berbulan-bulan atau berminggu-minggu untuk bisa membeli ikan. Namun itu bisa ditutupi dengan kalau kita bisa menjual ke para pendatang itu, ke para mahasiswa atau pelajar yang sedang menempuh kuliah atau pendidikan di Jogja. Jadi itu bisa kita tutupi dengan itu kalau kita pintar menjualnya tentunya. Nah yang kedua itu yang sangat mematikan itu adalah biaya sewa. Untuk ruko di Jogja ini sangat mahal ya, terutama di daerah Sleman dan kotanya itu, apalagi kalau yang di pinggir jalan itu sangat mahal. Jadi itu bisa yang mematikan usaha ikan hias. Jadi mungkin 1 tahun berjalan, habis itu biasanya pindah ke ruko yang lebih murah.
Atau misalnya kalau tidak ada modal ya sudah tutup nanti tinggal kenangan aja usahanya. Jadi itu yang sangat sangat mematikan untuk bagi para pemilik toko ikan hias. Jadi misalnya 1 tahun berjalan, habis itu kebingungan karena sewanya naik atau tidak bisa bayar sewa, ya terpaksa harus tutup toko. Atau kalaupun yang ada sewa, ada modal, biasanya nanti pindah toko cari yang lebih murah, atau bisa juga cari yang lebih luas. Kalau yang sudah banyak untungan, biasanya pindah yang lebih luas. Jadi kadang tokonya itu tidak menentu, misalnya tahun ini nanti di jalan ini, kemudian tahun depan pindah lagi di jalan ini. Jadi kadang tidak menentu, dan itu kan yang harus ibaratnya harus membuat pelanggan baru lagi, karena kan mungkin pelanggan yang di daerah itu kan malas ke tempat yang jauh itu. Jadi harus membuat semacam trik marketing atau promo-promo agar tokonya itu diminati di wilayahnya tersebut. Karena kan biasanya kalau misalnya saya tinggal di Jalan Garuda, nah kemudian ada toko di Jalan Garuda, toko ikan, pasti saya akan lebih suka ke tempat yang lebih dekat itu. Kalau toko itu pindahkan, saya malas ke sana. Jadi itu yang menyebabkan harus memulai lagi dari nol lagi untuk menarik pelanggan. Tapi itu tidak jadi masalah kalau tokonya memang sudah mempunyai banyak pelanggan. Jadi biarpun tokonya jauh, pasti juga akan didatengin. Nah, terus solusinya gimana ya? Solusinya ya bisa cari ruko yang lebih murah. Biasanya itu ada di pinggirannya, bukan di pusat kotanya ya. Kemudian kalau yang punya rumah di Jogja, nah bisa buka usaha di situ saja, di rumah saja. Walaupun mungkin rumahnya di gang ya, maksudnya masuk gang atau susah dicari. Namun kan sekarang sudah era modern, sudah ada Google Map. Jadi kita tinggal cantumkan saja atau buat nama toko kita di Google Map, pasti nanti orang akan mencari, misalnya peternakan ikan hias cupang. Nah, nanti pasti orang akan mencari ke sana. Jadi saya pernah dulu itu waktu belum ada toko juga kayak gitu. Jadi menulis peternakan ikan hias, walaupun tidak ada ikannya, walaupun ikannya hanya ikan receh aja, misalnya moli, pelati, itu orang juga datang tanya-tanya, "Mas, ini betul peternakan?" "Oh ya betul," gitu. Tapi karena kadang stoknya tidak ada, jadi kemudian saya hapus itu, karena kasihan orang nanti kan kalau datang tidak ada ikannya malah kecewa kan. Jadi terus saya hapus. Nah, kemudian yang keempat ya. Nah, karena UMR di Jogja itu tidak terlalu tinggi ya, jadi kita tidak bisa spesifik misalnya menjual ikan-ikan yang mahal, hanya khusus untuk ikan-ikan yang mahal itu tidak bisa, karena nanti pasti akan sedikit yang beli. Misalnya hanya seminggu satu orang saja yang beli. Jadi sangat susah kalau untuk spesifik seperti itu. Jadi menjual khusus ikan mahal itu tidak bisa. Jadi harus dicampur, di mix. Jadi ikan mahal sama ikan yang murah. Jadi misalnya ikan arwana super red, kemudian nanti harus dicampur dengan ikan-ikan yang murah, misalnya ikan moli, ikan pelati. Nah itu, karena pasti orang akan ke sini itu juga cari ikan yang seperti itu juga. Jadi sangat jarang saya melihat toko yang di Jogja ya itu yang spesifik, misalnya menjual khusus ikan mahal. Pasti biasanya di mix, dicampur oleh ikan-ikan yang murah meriah. Contohnya toko aquascape. Nah, pasti ada nanti toko, pasti tidak semuanya isinya tuh toko peralatan aquascape atau ikan aquascape. Pasti ada juga ikan mas koki, ikan koi, ikan apa lagi, ikan macam-macam. Jadi sebaiknya memang seperti itu, karena kalau hanya spesifik, apalagi spesifik jual ikan yang mahal, itu pasti akan susah kalau untuk di Jogja. Mungkin kalau di daerah lain mungkin yang UMR-nya tinggi itu mungkin bisa seperti itu. Yang misalnya di Jakarta atau di Surabaya itu mungkin bisa kalau kayak gitu, jualan ikan yang spesifik khusus ikan
arwana misalnya yang super red itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk di Jogja nih kalau sejauh saya melihat ini tidak bisa seperti itu, karena ya itu tadi UMR di Jogja ini sangat kecil ya dibandingkan dengan di tempat di pulau sepulau Jawa ini sangat kecil. Walaupun memang kebutuhan untuk biaya-biaya hidup mungkin di Jogja mungkin lebih murah. Jadi itu pengalaman saya, suka dukanya berjualan ikan hias di Jogja. Jadi misalnya kalau ada yang kurang bisa ditambah ya, karena ini hanya pengalaman seorang newbie saja. Jadi seorang yang masih ibaratnya masih cupu, yang belum paham terlalu dalam. Mungkin yang para senior itu bisa, mungkin kalau mendengar ini mungkin bisa ketawa atau mungkin bisa meralat mana yang salah mana yang betul. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.